sudah adanya Lilia juga. Mereka mau main-main para siapa? Hayabusa dan juga Lolita. Wow, kita udah sering banget ngeliat Blue, Lolita. Yap, bener banget. Blue, Lolita, dua hero sustain, dua hero yang memiliki durability tinggi juga. Langsung bisa kira begitu saja. Ini bisa menarik banget sebenarnya untuk dari sisi Arif Mika sendiri. Disanding dengan Raya Hayabusa, satu hero yang bisa kasih early advantage juga dari si Arif Mika, bahkan bisa kasih early damage yang signifikan juga ke area hero-hero dari Beltron Era. Kita akan lihat tentunya bagaimana implementasi dari Hayabusa di area laning phase dan bagaimana teman-teman dari Beltron Era sendiri bisa menanggulangi pergerakan dari Hayabusa nantinya. Satu hero terakhir akan mengarah ke area Roper terlebih dahulu kah? Ingat, dari sisi rovernya sendiri bisa menggunakan ke area Kufra kalau ingin dari Vival ternyata Vivian ya tadi sorry. Satu hero-nya Vival, Lancelot langsung coba untuk disecure terlebih dahulu kita lihat. Oke, Lancelot, ting 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 ting, kita bakal lihat di arah Land of Dawn, dimana kita tahu Tonros punya puncture dan bahkan memang execution yang cukup gesit. Ini bisa banget untuk langsung membackdoor atau mencoba untuk jump in ke arah belakang dari arah Kimika. Sedangkan kalau kita lihat secara head to head lagi-lagi, ini kita melihat dari segi gold lane-nya. Sebenarnya ini yang bisa cukup signifikan kita highlight adalah dari average gold per minute ya, dimana Chell ini lebih unggul 714,4 berbanding 661,1. Ini berarti Chell lebih sering untuk mungkin mendorong dari segi minion, mendapatkan ke arah gold shield-nya, farming dia. Benar banget, walaupun dari play-nya. Yes, dari sisi team fight participation-nya juga dipegang sama Chell ya di sana. 58% dia juga bisa mempartisipasikan dirinya dengan sangat baik di setiap team fight karena gold lane ini bisa jadi output dealing damage tambahan juga bagi tim dari kedua belah tim dengan EVOS, RRQ dan juga Beltron Era. Masuk ke fase baiting selanjutnya, RRQ Mika udah mulai coba untuk nge-ban ke area roamernya nih. Ingat dari sisi teman-teman Beltron Era juga masih belum punya opsi roamer. Takutnya dari Beltron Era menggunakan roamer healing di game yang pertama nanti yang bisa menyulitkan menjegal pergerakan dari RRQ Mika. RRQ Mika prefer untuk langsung nge-ban ke area siapa tuh Rafaela begitu saja, sorry guys. Dan juga dari Beltron Era, Brody udah mulai coba untuk di-ban juga nih Talia sama teman-teman dari Beltron Era. Maaf ya adik-adik. Oh berasa tua banget Cip ini. Ya tapi back to the game, kali ini kita bakal melihat last bandnya dari Beltron Era, Popo Kupa, PT Bongkar Turret yang nggak mau kita lihat di Land of Dawn. Langsung aja ditutup oleh teman-teman dari Beltron Era dan melihat sudah tidak adanya Popol. Jawabannya seperti apa untuk last band dari RRQ Mika? Mereka masih bisa banget kalau mau nge-ban ke arah roamer karena so far kita bisa lihat Beltron Era belum mempunyai roamer dan bener aja jauh head kali ini langsung aja ditutup. Wow, jauh head ya, memang roamer masih belum bisa hadir juga di area landing phase dan bahkan memang sempat digunakan juga nih sama Vivian kerap kali di beberapa match yang mereka lalui di regular season Women's Star Season yang keempat. So RRQ Mika benar-benar menargetkan timing terakhir mereka, karya roamernya Beltron Era. Kita akan lihat tentunya roamer seperti apakah yang akan coba untuk disecure oleh Beltron Era, mengingat dari sisi healer ya Rafael ada ditutup, hero yang punya mobilitas cukup dari sisi jauhnya juga ditutup, dan ternyata Beltron Era akan coba nge-secure terlebih dahulu ke area XP laner-nya, mengingat mereka juga masih belum punya opsi XP laner. Chow yang menjadi pilihan pick dari sisi teman-teman Beltron Era. Oke, mudah melihat adanya single target lock dari Beltron Era menggunakan Chow, udah pasti adanya dua Dragon yang nantinya bakal mengincar ke arah hero-hero yang cukup squishy dari RRQ Mika. Jadi seperti apa jawaban dari Queenie dan juga Ash kali ini? Akankah mencoba untuk mengamankan ke arah magic damage terlebih dahulu? Cakal, Kagura mungkin bisa, atau Lunox masih ada juga, masih bisa banget untuk digunakan kali ini. Kita akan lihat nih, Chang'e kan menjadi opsi pick atau mungkin partial. Ternyata Kaja, ini kedua kali RRQ Mika menggunakan Kaja. Setelah debut pertamanya Kaja dari RRQ Mika pun membuahkan hasil yang manis banget bagi RRQ Mika dan membuahkan kemenangan. Disanding dengan preman gold lane clean nih untuk RRQ Mika yang nanti akan digunakan oleh Queenie. Satu hero terakhir ya akan dipick oleh Beltron Era, masih belum memiliki opsi roamer, di mana target baiting roamer sudah mulai diterapkan oleh RRQ Mika di fase last baitingnya. Roamer tipikal seperti apa nih akan dipick? Kufra bisa jadi opsi juga digunakan oleh Vivian di game yang pertama kali ini, tapi apakah Kufra akan menjadi pilihan dari sisi Beltron Era sendiri untuk roamer mereka?
Iya, masih ada Kufra, masih ada Florin juga. Masih banyak banget sih sebenarnya option kalau misalnya kita bicara Wuchen. Bahkan Minotaur. Dino juga. Iya, oke, tapi ternyata Yuzong. Berarti kali ini yang akan menjadi roamer tuh harusnya Chow. Ya. Chow roamer, Yuzong EXP, gold lane-nya Patrick, mid lane udah pasti Lilia, dan juga adanya Lancelot sebagai jungler dari Beletron Era. Sedangkan kita bakal melihat adanya Lolita menjadi roamer, Bluenya sebagai XP-nya, S-nya sebagai gold lane, Poe sebagai jungler, dan juga adanya Kaja untuk di arah gold lane kita seharusnya. Yap, nah itu dia. Ini dia line prediction-nya sejauh ini. Dari sisi line prediction-nya masih belum ada perubahan role dari kedua belah tim ya. Masih sama-sama nih dari RRQ Mika dan juga Beltron Era. Kita akan lihat nih implementasi dari 5 hero RRQ dan juga Beltron Era di game yang pertama. Jadi buat teman-teman di rumah untuk pendukung RRQ Mika boleh banget spam dengan hashtag FIFA RRQ, dan juga buat kalian nih untuk pendukungnya Beltron Era langsung berikan dukungan dengan hashtag BTRWin. Itulah dia, langsung aja ramaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan share ke teman-teman kalian agar Woman Star League nantinya akan lebih besar lagi untuk mengadakan season-season yang selanjutnya. Dan jangan lupa, bagi kalian yang menonton di Buyah Live, di sana kita live streamnya 5 menit lebih cepat, ditambah ada bagi-bagi diamond gratis. Benar sekali. So, here we go. Kita masuk di game yang pertama, match yang ketiga, match penutup di Woman Star League Playoff Season yang keempat. Masih bersama aku dan juga Talia nih teman-teman. Ini dia, kita lihat persebaran hero dari kedua belah tim di masing-masing laning phase nih Talia. Yap, dan kita langsung aja melihat di arah mid lane-nya. Sudah langsung coba beli serangan aja, dan otomatis kita tahu ya, Chini menggunakan Beatrix-nya. Dengan nih birunya, range juga cukup jauh, dia bisa banget untuk mencicil ke arah lawannya. Tapi ternyata Kyogoi kali ini yang menjadi mid lane-nya. Oke, berarti kita bakal melihat adanya inisiasi dengan ada Divine Judgment mencoba untuk menarik siapa target yang optimal. Mencoba untuk langsung aja digempur oleh teman-teman dari Beletron Era, dan bahkan Beletron Era mendapatkan first blood mereka di menit yang pertama. Wow, di menit yang pertama first blood berhasil diamankan, dan yang dijadikan first blood adalah S sebagai jungler dari Archimika. Ini benar-benar interesting banget sih. Kita akan lihat tentunya di mana S harus mulai meminimalisasi, karena S bisa kita tahu dia adalah dealing output damage utama dari Archimika sendiri. Bahkan kita bisa lihat playstyle agresif udah mulai diterapkan nih dari sisi Beltron Era, mengganggu pergerakan dari jungler Archimika. Poe udah mulai memberikan bola bantuan di sana, memukul mundur Vivian dan juga Cindy. Buat Cindy harus mulai berhati-hati karena damage yang diberikan oleh seorang Lela udah menipis tubuh dari seorang Cindy hingga ke arah depan, dan dia berhasil menembakkan satu hero dari Beltron Era di area hutan. Yap, dan Valanir mencoba untuk memberikan penetrasi lebih lagi terhadap seorang Kyogoi. Cukup sekarang harus mundur ke arah belakang. Poe-nya menjadi Samsung ke arah depan, mencoba untuk membackup teman-temannya, tapi Poe masih bisa untuk flick out ke arah belakang. Masih bisa untuk selamat dari gempuran seorang Vival yang benar-benar mengerikan. Tadi dia full HP banget dari Vival, sedangkan Poe-nya itu udah tinggal satu bar terakhir. Iya, untung masih ada resource flicker ya, membuat dia masih bisa flick out dan mendenial resource yang diberikan oleh Beltron di area bottom lane. Tapi kita lihat nih, dimana teman-teman dari Beltron Era udah melarik Turtle ke daerah teritorial mereka. Bahkan damage yang diberikan dari sini membuat S terkikis. Namun dari sisi RRQ Mika berhasil menggalikan keadaan di mana Cini berhasil tumbangkan kompensasi dari kelangan Cini. Satu objektif Turtle berhasil mereka renggut. Poe coba untuk lahan dealing damage yang diberikan, tapi Vivo masih mau lebih. Poe-nya terkikis dari segi HP, dan satu poin kill kembali berhasil diamankan. Lele coba untuk mulai split, namun gak mau terlalu di overcommit juga sama tiga hero dari Beltron Era. Mereka langsung reset mundur dan memberikan jalan terhadap wave minion mereka di area bottom lane. Talia. Yep, disengage kali ini, dan dengan adanya di menit kita yang kedua sebenarnya masih seimbang banget, sama-sama mendapatkan 2 poin pick off dari masing-masing tim yang sedang bertanding saat ini. Tapi sebentar lagi kita juga bakal melihat 85 detik kurang lebih akan hadir Turtle kita yang pertama yang bisa untuk menjadikan objektif snowballing lagi dan berkumpul kali ini di arah top lane dari Beletron dan juga dari RRQ mencoba untuk mendapatkan objektifnya. Targetnya Poe langsung mencoba untuk nahan barrier juga di arah depan, mencoba untuk manage terlebih dahulu dari segi wave minionnya.
Yes, benar sekali. Volnir coba untuk mulai mengcutting, tapi nggak mau terlalu overcommit juga. Dia prefer mundur lagi, regen HP karena terkikis oleh Lele di area bottom lane. Volnir coba untuk bermain hati-hati, nggak mau mengambil resiko. Turtle yang kedua akan muncul di sebelah sisi kiri hutan, di mana 45 detik lagi Turtle akan start. Sejauh ini dari kedua gold laner, Bellatron dan juga Arvimika masih bermain aman. Mereka nggak mau gegabah juga. Dari Viviannya udah mulai melalang buana nih, mencari informasi, mengobservasi di mana keberadaan dari Arvimika dan Gyogoi yang sudah siap juga di belakang Po untuk memberikan healing damage tambahan ke area anak-anak dari Beltron Era di menit keempat kali ini, Talia. Yap, dan bahkan kali ini di area mid lane juga sudah mulai berkumpul semuanya di area river, mencoba untuk mengamankan atau menzoning terlebih dahulu di arah turtle pit-nya, bergerak rotasi dari Lancelot dan juga Beatrix secara top lane-nya. Pau juga di sana menjadi vision, mencoba untuk memberikan informasi dan juga fast checker terhadap teman-temannya, dan ternyata Pau-nya tertangkap basah dengan ada dua Ambra yang membuat Pau tidak bisa bergerak kemana-mana. Pau-nya harus ditumbangkan juga, membuahkan hasil yang cukup manis dari Bellatron Era, sedangkan dari Ash-nya masih bisa untuk selamat dengan adanya Quad Shadow ke arah belakang. Yes, bahkan masih bisa nge-save ke area purple buff-nya yang di-spray down sama seorang Jimmy. Dan kita lihat pergerakan dari 4 hero Bellatron Era untuk menambang ke area gold yang tebal di area top lane. Snipernya udah mulai menusuk ke area tubuh seorang Queenie. Queenie masih bisa flick out ke arah belakang, gak mau terlalu overcommit. Di area penjaga terhadap outer turret tier pertama buat Aragimi harus kehilangan gold yang terbalut. Bahkan setengah dari HP turret yang ada di area top lane pun berhasil dikikis. Ada ikan paus nih yang terdampar sejenak di batch ketiga kali ini, Talia. Iya, kita ada sedikit technical issue di mana kita harus tunggu sebentar ya, sabar dulu untuk menyaksikan di game kita yang pertama, di mana Yes. udah mulai seru ya. Di arah early game aja udah Betul. jual beli serangan, saling invading juga terhadap jungle satu sama lainnya. Tapi sejauh ini sebenarnya belum ada yang menonjol banget nih dari Bellatron maupun dari arah Kimika yang kayak meliding tempo permainannya. Yes, walaupun tadi ada sempat surprise juga ya, di Betul. mana di area Little Wanderer, Sini dan juga Vivian ini benar-benar overcommit untuk mengarah ke arah S, dan itu membuahkan hasil. Itu yang mungkin kejadian yang cukup mencengangkan di area menit yang pertama yang diolah dengan sangat baik. Tapi slow but sure dari sisi teman-teman Alchemika sendiri akhirnya dapat tempo permainan, khususnya dengan adanya Kaja ya. Kaja mengasih burst instant damage juga, walaupun ini masih cukup early, dia bisa ngebalikin keadaan. Setidaknya 2 poin kill juga sempat dikantongi oleh teman-teman dari Alchemika, tapi balik Yes. lagi, ini masih cukup early, Talia. Iya, masih cukup early banget. Kita belum tahu siapa yang nantinya bakal meliding tempo permainan ya. Benar. Momentum-momentum seperti apa yang bisa dicuri oleh satu sama lainnya. Tapi yang menarik tuh tadi momen kejadian dari Pau-nya. Itu benar-benar dia ditungguin aja di depan sana ya oleh teman-teman dari Bellatron Era. Dan ketika dia langsung masuk semak mencoba untuk fast check, udah dua orang nungguin di sana langsung surprise attack. Yes. Membuat Pau-nya akhirnya nggak bisa bergerak kemana-mana dan harus meregang nyawa. Benar sekali. Dan kita udah mulai nih balik lagi ke area Land of Dawn. Technical issue-nya udah kelar dari dia. Back to the Land of Dawn di mana Turtle yang kedua udah mulai spawn. Bahkan udah di poking sama Vival dari Beltron Era. Gak adanya observasi membuat dari sisi Beltron Era kemungkinan akan mendapatkan free Turtle untuk di Turtle yang kedua kali ini, Talia. Yap, ini free banget turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh teman-teman dari Bellatron Era. Di arah bottom lane, ternyata satu outer turret di arah bawah berhasil untuk dilakukan split push dari Glue dan juga Hayabusa. Memanfaatkan space created yang ada, tidak ada yang menahan juga dari sisi Bellatron Era, membuat ini cukup enak dari Hayabusanya. Tapi Sel, hati-hati, mencoba untuk langsung aja ditarik dengan ada Divine Judgment, dan otomatis ini tuh akan menjadi satu target lock dan juga instant kill. Yes, benar banget. Kompensasi dari kehilangan objektif Turtle, Arvimika berhasil merenggut satu nyawa dari healer Beltron Era dan satu objektif turret yang ada di area bottom lane. Tapi kita akan lihat nih di mana Beltron Era udah mulai coba untuk melakukan rotasi dari sisi Vivalnya, melakukan cutting terhadap wave minion. Lele benar-benar aware banget terhadap minimap, dia balik lagi ke area lane-nya, memukul mundur wave-nya yang sudah di-manage oleh Volnir dan juga Vival di area bottom lane. Split udah mulai dibuka begitu saja, dan bahkan kali ini pun split-splitnya udah mulai menunggangi ke area Volnir, tapi masih bisa di-deny. Phantom execution yang dikeluarkan oleh seorang Vival di area bottom lane di-deny dengan flick out ke area belakang oleh seorang Lele, Talia. Yap, masih bisa untuk digocek aja, tapi di arah bottom lane kita juga sudah melihat bagaimana Lele mencoba untuk mendapatkan vision karena teman-teman dari Bellatron Era. Sedangkan di arah mid lane juga Kaji mencoba untuk mencari siapa target yang bisa ditarik, tapi di arah top lane Ash-nya perlahan mencoba untuk mendapatkan penetrasi damage sedikit demi sedikit terhadap Vivian dan juga Chell, tapi masih bisa untuk ditarik
ditahan dan justru dizoning balik oleh teman-teman dari Bellatrix Era. Yes, sejauh ini di menit yang ke-6 gamenya terbilang pasif di area teamfight, tidak ada yang skirmish yang terjadi walaupun di area top lane dan cukup krusial di mana Count Roasty dibuka begitu saja ke area Vival, setengah dari XP Pole bahkan harus terkikis. Kita akan lihat juga wave minion yang sudah di-manage memasuki outer target pertama Archimika di area top lane, tapi 3 hero dari Archimika masih bisa selamat Council diaktifkan. Kita bahkan bisa melihat juga di mana Vivian terlalu overcommit untuk dive in karena melakukan observasi penendangan dengan dua draganya, tapi sayang sekali dari damage yang dikeluarkan seorang Gyogoi membuat pergerakan dari Vivian di area top lane pun harus terjegal begitu saja Talia. Yap, dan otomatis kali ini dari RRQ Mika setelah 2 orang berhasil dihilangkan di tangan RRQ Mika, ini membuka kesempatan lebar bagi seorang S untuk mendapatkan turtle tanpa adanya terjadi kontes sedikit pun. Tapi ternyata lagi-lagi ada sedikit technical issue di mana kita harus ada ikan paus sejenak mau lewat nih. Aduh, kita sampai tunggu ya. Kayaknya ikan pausnya masih belum tahu jalan pulangnya ke laut. Gitu, Masih linglung dia. masih linglung dia. Masih cari jalan pulang, jadi kita tunggu sejenak ya. Karena balik lagi, ini adalah match penentuan nih guys. Ini bisa dibilang tiket juga terakhir ya untuk kedua tim yang bertanding untuk melaju ke babak selanjutnya dan harus pulang gak sih? Bener, nih harusnya ini kan upper bracket. Kalau kalah Turun ke bawah, iya. Okay. Tapi ini pasti nggak mau menyia-nyiakan kesempatan Benar. ini dong, karena udah ada GWS Basreng juga yang menunggu nantinya di esok hari dan satu langkah makin dekat lagi untuk mendapatkan slot kemenangan juga, sang juara juga untuk mendapatkan 2 slot ke MWI, Mobile Legends Women Invitational. Benar banget ya, untuk mewakili Indonesia di sana. Jadi ini benar-benar pride banget ya kan, Tarkyu ataupun Bellatrix Era yang nantinya akan menjadi cikal bakal dan mewakili Indonesia di sana. Ini benar-benar soal pride. Jadi buat para pendukungnya nih ya, berikan dukungan, jangan marah-marah di kolom komentar karena kita juga sebenarnya udah gak sabar banget ya Talia untuk melihat gameplay, karena tadi kalau kita bisa lihat jual beli serangan yang terjadi itu benar-benar balance banget. Dari sisi RRQ sendiri ya, perlahan tapi pasti mereka menerapkan strategi yang tidak terbaca oleh teman-teman dari Bellatrix Era, begitupun juga dengan Bellatrix Era yang dimana Vivian harus mulai meminimalisasi kesalahannya dari sisi top lane. Kalau kita bisa notice, dia benar-benar terlalu overcommit untuk dive in ke area outer tier pertama, tapi sayang sekali langsung dijegal begitu saja oleh Gyogoi. Seperti kita tahu dia punya damage area FF yang cukup signifikan dari Ring of Order-nya. Damage-nya pun damage magical yang bisa nge-burst banget. That's why dari Vivian sendiri ini benar-benar harus mengoptimalin positioningnya sendiri untuk mengoptimalkan resource dari sisi dua dragonnya sendiri. Betul, dan menurut aku ya, kalau kita lihat dari segi draftingnya aja, ini bisa dibilang Kaja adalah counter dari Lilia. Kenapa aku bilang Kaja adalah counter dari Lilia? Ketika Divine Judgment-nya terconnect terhadap seorang Lilia, ini nggak memberikan waktu untuk Lilianya mendapatkan Black Shoes. Apalagi kalau misalnya di backup dengan cukup cepat oleh teman-temannya. Jadi seperti tadi kita melihat kejadiannya di area top lane di mana Lilianya udah langsung ditarik, dia nggak sempat untuk mengeluarkan Black Shoes juga, tidak ada defense mechanism juga, dan langsung instant kill. Karena kita tahu Lilia sebenarnya adalah hero yang cukup tipis. Tapi back to the game, kali ini kita bisa melihat Hierarchy Ash berhasil untuk mendapatkan turtle dengan cukup nyaman tanpa adanya sedikit kontes dari teman-teman Bellatrix Era. Walaupun turtle buff-nya Ash di sana udah mulai diambil begitu saja ya sama Vival, satu gol itu Wanderer pun sudah dikantongi nih sama Vival. Vival coba untuk mulai kembali melalang buana, melakukan rotasi ke area top lane. Ingat satu outer top lane tier yang pertama Archimika pun masih bertengger kokoh di sana. 3 hero udah mulai tembus pertahanan dari Archimika. Winnie dan kawan-kawan coba untuk mulai menahan pergerakan, bahkan benar-benar sempat dikeluarkan. Phantom Execution keluaran begitu saja dari seorang Lancelot, tapi tidak bisa menumbangkan satu hero, bahkan Cindy di sana yang harus hilang. Ya, Dragon bukan begitu saja di area mid lane, tapi hanya memberikan kejutan aja ke area Lele karena Lele terlalu sustainable damage yang diberikan oleh Vivian di area sana kali ya. Betul, bukan target yang optimal untuk langsung bisa di solo kill. Akhirnya daripada membuang-buang resource skill, mencoba untuk dilepaskan aja seorang Lele di arah mid lane. Masih jual beli serangan aja. Lele mencoba untuk mendorong aja wave minion yang ada di arah tengah, dan bahkan kali ini sudah datang juga Ash bersama Diogo yang siap untuk memberikan bala bantuan. Masih mencoba untuk dicicil aja dengan Ring of Order. Belum adanya Divine Judgment karena Diogo masih dalam cooldown kali ini. Dan berpindah ke arah top lane, kita bisa mengintip di mana Chell-nya cukup struggle juga untuk berhadapan dengan seorang Kling, karena kita tahu ya, Kling dengan quick
draw-nya itu burst damage-nya pedih banget. Yes, apalagi dia di damage juga sama Pou-nya aware banget, tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga satu altar turret sudah mulai tumbang, tapi di area top lane udah ada Shadow Hero yang dibuka begitu saja oleh seorang Esther bagi oleh dua hero Black Dragon ke area inner turret. Altar turret hero pertama di area top lane membuat Pou harus tumbang dua hero dari RRQ Pika bersama satu. Objektif turret mereka harus direnggut begitu saja oleh Bloodthorn Era Talia. Yap, itulah dia, dua orang harus tumbang bersama dengan adanya satu objektif turret yang berhasil dihilangkan. Kali ini RRQ mencoba untuk bermain lebih rapi lagi, apalagi nantinya akan ada Lord. Dan ini dia Lord yang sudah hadir di Land of Dawn kita. Lord Camp, Ibu ya, dimana Lord Camp pertama yang belum enhance ini bisa banget untuk dijadikan objektif target. Untuk memberikan daya gedor dorongan, apalagi di arah early seperti ini ya. Yes. Mereka bisa banget untuk mendapatkan Lord dan memaksimalkan momentum yang ada untuk snowballing. Benar sekali, tepat sekali. Kita akan lihat juga di mana dua pergerakan dari Bloodthorn Era udah mulai mengarah ke area satu objektif turret yang dari tadi bertengger kokoh akhirnya berhasil tumbangkan begitu saja. Bahkan kali ini pun dari sisi Bloodthorn Era 4 hero memberikan gempuran ke area satu hero dari Archivika. Black Shoes ke area belakang, dari sisi Pou-nya pun harus hilang. Tidak bisa men-sustain damage yang diberikan oleh keempat hero sekaligus dari Bloodthorn Era di area top lane sana kali ya. Yes, dan bahkan kali ini kita bisa melihat adanya Lord yang sudah mulai diinisiasi oleh teman-teman dari Beletron Era. Lele di depan sana memberikan informasi terhadap teman-temannya. Mencoba untuk melakukan kontes di Wave Dragon kali ini terkonek terhadap seorang Lele dan mencoba untuk dibantu aja dengan ada Deku ini. Tapi Lele langsung berubah dengan split. Dan justru rival yang harus dihilangkan. Tidak ada lagi jungler dari Beletron Era. Valhanir di sisi lain mencoba untuk menjadi samsak yang cukup kuat dan bahkan Chell masih bisa flick out ke arah belakang. Tapi ternyata Valhanir menjadi target lock oleh teman-teman dari RRQ. Kemudian dengan ada Yacini, tiga orang sekaligus dari Beletron Era harus dipulangkan. Ini membuka kesempatan lebar bagi RRQ Mika untuk langsung mendapatkan Lord kita yang pertama. Lord di menit 11 sudah langsung dipoking gitu saja oleh RRQ Mika. Mereka gak mau kehilangan peluang walaupun Vivian sana udah mulai menampakkan dirinya. Dua Dragon dibuka begitu saja. Vivian low HP masih bisa menghindari dan bahkan masih sempat melakukan shutdown ke area Gyokoi. Namun kompensasi dari kehilangan Gyokoi di area hutan, RRQ Mika berhasil melakukan takedown ke area Lord yang pertama. Kita langsung intip aja instant replay perasaan Bailita di mana teamfight yang signifikan terjadi. Dari sisi Bloodthorn Era sendiri terobrak-abrik line up-nya oleh teman-teman dari RRQ Mika. Ada split di sana, dari Ash-nya sendiri beroptimal banget. Teamfight Jasmine-nya mengarah ke arah sana Chell, tapi Chell dengan sigap langsung membuka ke area flick out, flickernya ke area belakang. Dan ini kita bisa lihat juga dengan adanya 3 hero yang tumbang, Lord hasil mereka secure. Oh, tapi ada Shadow Hero yang dibuka. Ash nggak mau terlalu overcommit, dia mundur ke arah belakang dan berikan space terhadap wave killing-nya di area mid lane kali ya. Yap, masih berusaha untuk bertahan aja di menit kita yang ke-12. Kali ini dari Beletron Era setelah mereka kehilangan Lord, otomatis mereka berusaha untuk mendefense. Dan kita bakal intip terlebih dahulu dari segi itemization ya, di mana kajanya wow, udah full banget untuk burst damage. Jadi udah punya Twin Blade, udah punya Calamity Reaper, dan bahkan dibekali langsung dengan adanya Holy Crystal juga Lordnya. Langsung terabas masuk ke arah inner turret ya, sedangkan lihat bagaimana Lele mencoba untuk nahan badan aja, mengalihkan isu di arah belakang sana, dan bakal langsung dengan ada PS mencoba untuk mendapatkan target ya, dan bahkan Chell berhasil untuk dihilangkan. Dan saja terobos masuk ke arah inhibitor turret ya, mencoba untuk bertahan kali ini dari teman-teman Beletron Era, tapi lihat bagaimana kali ini dari Pou-nya langsung ditendang mundur dengan adanya dalam bantuan juga The Web Dragon yang cukup cantik untuk nge-buying time. Walaupun kehilangan seorang Chell, seenggaknya mereka masih bisa untuk mempertahankan 3 inhibitor turret mereka. Ya, satu altar turret yang berdiri kokoh di area top lane langsung diamankan begitu saja oleh RRQ Mika karena memang Bloodthorn Era sibuk ke tapi Divine Judgment-nya konek ke area Vivo di area inner turret mid lane. It's will be disaster karena RRQ Mika udah berhasil menembus pertahanan dari sisi Bloodthorn Era. Inner turret top lane menjadi korban selanjutnya. 4 hero terdesak dari Bloodthorn Era beri keras untuk bisa menahan gempuran yang diberikan. Wave Dragon mengarah seorang Gyokoi harus confirm, bahkan Ash harus gila. Kali pun RRQ Mika harus lari terbirit-birit. Vivian memberikan serangan balik ke arah depan sana, tapi nggak mau terlalu overcommit karena Queenie masih memberikan tembakan-tembakan ke area hero dari Bloodthorn Era. Tapi Lele gak bisa kemana-mana, dikelola begitu saja dan bahkan harus hilang nyawanya direnggut oleh RRQ
dari Bellatrix Era, Talia. Wow, itu selnya benar-benar mentarget lock banget ke arah seorang Lele. Membuat Lele mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap harus meregang nyawa tadi. Dan ini adalah insan replay Leilita, di mana kita melihat bagaimana performa dari Bellatrix Era dengan defensifnya. Mereka mencoba untuk masuk dari sisi hierarki di arah top lane, tapi justru malah dibalikin aja keadaannya. Ketika Yogoi sudah berhasil dihilangkan dan otomatis ketika Ash tadi dive in terlalu dalam, gak bisa balik. Dia dicicil dengan adanya Cini di birunya itu. Basic attack-nya berhasil menjadi eksekutor terakhir untuk langsung memulangkan Ash ke arah belakang. Benar sekali, kali ini pun membuat Archimika harus set up tim fight lagi. Begitupun juga dengan Bellatrix Era memanage wave mininya. Bahkan Archimika pun gak sempat melakukan ekspansi, membuat sebisa mungkin Bellatrix Era terisolasi. Karena Lord yang kedua di menit ke-14 udah mulai muncul. Poe udah mulai coba untuk mencari informasi di mana keberadaan dari hero-hero Bellatrix Era. Begitupun juga dengan Bellatrix Era, Viviannya udah mulai bertengkar di area bawah sana, mengoptimalkan Wave Dragon yang dimilikinya untuk menargetkan ke area hero-hero dari Archimika. Gyokui juga udah siap banget untuk memberikan surprise damage attack ke area hero-hero dari Bellatrix Era yang melewati daerah teritorial yang sedang disandanginya, Talia. Betul banget, dan ini kita bisa melihat ya udah mencoba untuk bertahan saling jual beli aja serangannya, buying time juga, bertahan terlebih dahulu pasif gameplay, tapi udah mulai berkumpul kembali nih dari RRQ maupun dari Bellatrix Era. Mereka regroup kali ini, kecuali Lancelot-nya lagi mencoba untuk melakukan split push di arah bottom lane, mencoba untuk memanfaatkan space created yang ada, tapi harus hati-hati di mana ketika mereka melakukan team fight nih dari Bellatrix Era, mereka harus tahu mereka tidak mempunyai seorang jungler. Jadi harusnya di arah tengah ini hanya menjadi pengalihan isu aja. Dan betul sekali, Lancelot berhasil untuk mendapatkan satu inner turret tanpa adanya penjagaan dari Archimika. Free turret ya tentunya untuk Bellatrix Iya. Era kali ini. Dan kita akan lihat Lordnya masih dipantau-pantau aja nih sama kedua belah tim. Masih belum ada yang mau mulai. Vivian udah mulai coba untuk maju ke depan. Oh, di bawah sana udah ada Poe. Dia mundur lagi setelah mendapatkan informasi yang penting tersebut. Kembali lagi mengisi bas karya dari sana karena dia memantau nih apakah Archimika udah mulai coba untuk poking karya Lord di menit 15 kali ini atau belum. Coba untuk memberikan space lagi terhadap Viva untuk mengamankan orange buff-nya. Begitupun juga dengan Ash yang ada jauh di area bottom lane sana. Coba untuk mulai memanage wave ini terlebih dahulu agar jauh lebih tenang apabila mereka ingin melakukan komit ke area Lord yang kedua di menit ke-16 kali ini, Talia. Yap, dan bahkan kita bisa melihat ya bagaimana setup kali ini ke arah Lord Pit-nya. Lord yang udah enhance, yang udah diperkuat, Lord Yes. yang kedua juga. Seperti kata Cipi tadi di menit kita yang ke-16, ini kalau misalnya didapatkan oleh arah Archimika, otomatis Lord akan langsung menerobos masuk ke arah base dari Bellatrix Era yang sudah tidak mempunyai inhibitor di arah top lane dan juga di arah mid lane-nya. Tapi ya, setup seperti apa karena konsil kali ini sudah langsung jadi apa-apa oleh teman-teman dari arah kita. Tapi sayang sekali tidak ada target yang berhasil untuk dioptimalkan di sini. Passive gaming udah mulai diterapkan oleh kedua belah tim. Sama-sama nunggu momentum yang terbentuk. Sejauh ini Vival juga disibukkan untuk manage wave mininya. Begitupun juga dengan S. Nih, S sudah mulai dalam perjalanan juga untuk manage wave mini yang sudah didorong oleh Vival di area bawah sana. Walaupun Chell diam-diam Poe udah mulai mengkikis HP dari Chell. Membuat Chell pun harus recall ke belakang terlebih dahulu. Vivian menampakkan dirinya mengoptimalkan dari sisi Dwarf Dragon. Tapi langsung di-follow begitu saja dari Shadow. Hero yang dikeluarkan oleh seorang S membuat Vivian dari Bellatrix Era harus tumbang begitu saja. Kini Bellatrix Era kekurangan kuantiti di mana 4 hero dari Bellatrix Era tersisa mengalahkan teman-teman dari Archimika yang masih dengan 5 personilnya. Mereka pun langsung mulai sneaky menuju ke area Lord Pit. Bahkan Lordnya udah mulai dikikis slow but sure. Setengah dari HP Lordnya sudah mulai terkikis habis, Talia. Tapi datang kali ini dari seorang Valade dengan ada Black Dragon Comment, tapi sayang sekali belum berhasil untuk mendapatkan ke arah Lordnya. Tapi di sisi lain, Bellatrix Era mencoba untuk mendapatkan satu lagi nih tertarik di arah bottom lane, tapi dengan ada No Man Blaze dari seorang Poe berhasil untuk mengusir mundur para pemain dari Bellatrix Era. Rivalnya belum berhasil untuk diselamatkan. Rico kembali ke arah belakang, otomatis rivalnya bakal mencoba untuk bertahan, tapi gagal di mana 3 orang sekaligus akan langsung nge-ganking dari RRQ. Itu tipis banget, hampir aja itu dia berhasil
berhasil untuk recall, tapi Bener langsung banget. dicegat dengan adanya Shuriken. Oh Wow. my god, akhirnya ketahuan langsung tidak down begitu saja. Bahkan Queenie-nya benar-benar berhasil mendapatkan monster kill di menit ke-18. Queenie benar-benar bisa mengoptimalkan positioning-nya. Dia tidak ter-pick off sama sekali. Dia adalah Shadow output dealing damage tambahan bagi Argemika. Dan di game yang pertama kali dia bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik. Lord udah mulai melenggang-lenggang, udah bahkan memasuki pekarangan dari sisi Argemika. Udah mulai ngenabok-nabokin aja karena Pace-nya coba untuk ditahan. Dia lebih maju terlalu dalam membuat dia harus tumbangkan. Tapi kali ini Lordnya masih belum hilang. Pace-nya menjadi korban selanjutnya dan Argemika. Take the game yang pertama kali ini Talia. Yes, Araki